kemudian diajak sama orang keempat terkaya di Cina waktu itu. Wah, Hospitality industry itu sudah 39 tahun, jadi hampir semua jabatan yang ada di hotel itu sudah dijalanin. Pecat mhm. ganti, kan begitu. Kan Iya, yang iya. tadi, fokusnya adalah, oh, you are my future, I will take care of you. Oke, ya. Halo semuanya. Saya pada hari ini bersama dengan salah satu pengusaha dari Indonesia, tepatnya di Bali, dengan Bapak Arif Bilah, benar ya Pak ya? Betul. Ya, Pak Arif ini sudah di industri ini kurang lebih 30 tahun Pak ya, 30 tahun lebih nih. Kalau saya tiga lihat Google ya. puluh sembilan 39 tahun, iya. tiga Wah, puluh ini sembilan sudah, tahun di hotel industry, ya. iya. Oke, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dan jelaskan background-nya seperti apa, Pak? Silakan. Baik, Mhm. jadi saya namanya Arif, as you can see. Saya di hotel industry, hospitality industry itu sudah 39 tahun. Jadi hampir semua jabatan yang ada di hotel itu sudah dijalanin, begitu ya. Mhm. Uh, saya termasuk salah satu anak Indonesia yang anggap saya beruntung karena bisa bekerja di 6 negara yang berbeda, Luar six biasa. countries, kemudian di 14 kota, gitu, dan ada 9 merek hotel yang pernah dijalanin. Hmm. 6 diantaranya itu international brands. Hmm. Itu saya boleh sebutkan mulai dari Sheraton Group, Hmm. kemudian Grand Hyatt, Aman Resorts, kemudian Hmm. Solmelia Group, dan pernah juga di Accor Group, Hmm. Sanctuary Resort International juga pernah, itu di berbagai negara, dan 6 negara, 14 kota, 9 merek. Itu kira-kira background singkatnya. Dan Ya. sejak tahun 2010 itu pulang ke Indonesia dan sekarang mengabdi di Indonesia. Wah, wah ini mantap nih profilnya ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ini, Pak, kalau saya boleh tanya, ini ceritanya Bapak bisa masuk ke dunia hospitality ini gimana nih ceritanya? Apa memang dari kecil tuh cita-citanya, oh saya pengen di dunia hospitality atau bagaimana ceritanya, Pak? Awalnya sih coba-coba. Oke. Jadi waktu lulus kuliah itu dari sastra Inggris, itu cari kerjaan, of course, karena saya terlahir dari keluarga yang cukup, tidak berlebihan, begitu ya. Mau kerja, kemudian mencari semua lamaran yang ada yang pakai bahasa Inggris, kan begitu awalnya. Kemudian ada lowongan dari hotel di Lombok, Lombok Intan Laguna. Dia buka lowongan sebagai doorman. Saya pun tidak tahu doorman itu apa. Yang saya tahu door itu pintu, man itu orang. Ini orang pintu ngapain kan gitu ya. Iya, 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 Akhirnya saya iya. melamar ke sana, kemudian baru tahu kalau doorman itu adalah berdiri di lobi, bukain pintu mobil, ngelayan, Hmm. welcome tamu dan nganter ke lobi. As simple as that. Bagi saya waktu itu, waduh, simple banget ya kerjanya gitu ya. Kemudian setelah baru 2 minggu, kemudian Mr. Mark Aitken namanya dari Skotlandia GM-nya tanya saya, Hmm. begini, Arif, kamu itu berbakat di dunia perhotelan, hospitality. Kamu serius mau di hotel? Saya bilang, saya serius. Oke, come to my office, gitu dia bilang. Terus Wah. saya datang ke kantor dia nulisin hotel-hotel brand yang tadi saya sebut, Mhm, mhm. begitu. Dia bilang sama saya, kalau kamu mau memang serius mau, gitu dia bilang. Kamu keluar dari Lombok, nih hotel-hotel brand yang harus kamu jalani. Eh, jangan jangan ngomongin gaji, kamu harus ambil itu sebagai tempat kuliah, begitu. Belajar di Hmm. sana.
Mhm. Ambil semua ilmunya, pelajari semuanya, nanti karirmu akan datang sendiri, and the money will follow. Itu yang dia Hmm, bilang. oke. Kemudian 10 bulan setelah itu ya memang saya langsung ke Bali dan mengikuti langkah yang dia bilang, dan memang benar. Jadi berpindah itu dulu awal-awal saya dibilangin kutu loncat sama semua rekan-rekan karena setahun pindah, 2 tahun pindah. Tapi misi besarnya kan hanya saya yang tahu, Iya, iya, iya. mengikuti arahan beliau. Dan akhirnya memang terbukti begitu. Sehingga Wah, saya bukan sekolah perhotelan, mhm. tapi bisa menduduki posisi general manager itu Wah, sejak tahun 2004. Itu waktu oh, di Kamboja ya. oh, Itu GM termuda Indonesia yang di luar negeri saat itu. wah, iya, iya, Begitu iya. singkatnya. Wah, mantap. Jadi ini kalau singkatnya Bapak ini nomor satu berani, Pak ya. Berani Betul. mengambil kesempatan. Resiko. Betul, Ya, resiko dan ada kesempatan diambil. Wah, mantap. betul. Iya, iya, iya. Nah, Pak, Betul. ini saya ada pertanyaan. Bapak ini bukan lahir di Bali ya berarti ya? Apa, sorry, di Lombok. Bukan. Tadi kan dari Lombok tuh, bukan ya? Lahirnya di Lombok, betul. Oh, benar, di Lombok. Oh, Betul. oke. Lahirnya di Lombok, Aha. kemudian sejak tahun 89 itu pindah ke Bali, Oh, oke. Siap, and siap. loved it, Aha. and sejak itu saya tinggal di Bali. Ya. Iya, iya, iya. Oh, oke, oke. Nah, tadi Bapak juga ada sebut kan dari ada 9, Pak ya. 9 Ya, tempat ya. brands. Ya, Branch termasuk di luar negeri nih. Yang betul. paling menarik di mana, Pak? Mungkin menarik dalam hal bisa macam-macam ya. Yang menurut Bapak, wah ini berkesan sekali gitu. Di mana itu kira-kira? Kalau menariknya dalam Hah? artian ini menariknya bisa beda-beda ya. Betul, ya. Iya. Kalau menariknya dalam artian membuka kesempatan belajar yang luar, luar Mhm. biasa, Ya. itu waktu saya di Akor. Oke. Jadi di Akor itu saya menyebutnya Akor itu adalah academy. Oke. Jadi kita benar-benar digembleng dari ilmu perhotelan itu dari akar, dari hulu ke hilir deh, begitu. Iya. Di sana saya belajar banyak, jadi saya menyebutnya secara pribadi Akor itu adalah Akor Academy. Tapi yang Hmm. kalau saya lihat dari uh, konsep perhotelan yang sangat tinggi kualitasnya, Mhm. unik dan jarang bisa disaingi itu adalah Aman Resorts. Hmm. Oke. Aman Resort itu awal-awal saya join dengan Aman Resort itu saya big questions gitu ya. Iya. Lokasinya eh, tempatnya itu aneh-aneh gitu. Terus jumlah unitnya tidak banyak. Kemudian benar-benar luxury dan jualnya sangat mahal gitu. Hmm. Bahasa saya Oke. begini, apa bisa gitu kan? Iya. Iya, iya, iya. Ternyata setelah masuk ke dalam, jadi memang tamunya memang semua the royals dari all over the world tamunya ternyata. Dan Wah, iya, itu iya. dibarengi dengan konsep marketing yang luar biasa dan kualitas yang sudah ditandingi. Iya, Itu. iya, iya, iya. Oh, oke, oke. Iya. Kalau dari segi menarik dalam artian Iya. gaji, Aha. tidak ada yang mengalahkan Cina. Oh, begitu, Pak ya? Ya, Oh, oke, oke, kalau oke. orang hotel mau, ya kalau mau kerja sebentar untuk panen aja gitu sih, go to Iya. China, bekerja di Mhm. sana dan Anda akan dibayar mahal. Gitu. Oh, oke, oke. Iya, 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 iya. Tapi semua kayak seperti apa ini di diperlakukan dari perusahaan masing-masing sama, Pak ya? Gimana kita di-treat perusahaan sama ya, walaupun di branch manapun. Maksud saya kayak seperti ini, Pak. Kalau di Indonesia kan, oh kita bisnis treatnya seperti ini gitu ya. Kalau di sana Betul. mungkin apakah ada hal yang berbeda yang buat shock gitu maksud saya? Berbeda. Berbeda Jadi ya? setiap negara, setiap perusahaan yang membuat bedakan itu mereka melihat eh, karyawan itu, Aha. main force-nya itu sebagai apa, kan begitu ya. Oh, Ada yang iya. memperlakukan
tim kerja itu adalah pekerja. Ya, mereka Oke. di-treat sebagai pekerja. That's it. Oke. Kerja dibayar, Mhm. selesai, kan begitu ya. Iya. Ada yang menganggap bahwa pekerja itu adalah mereka punya the future. Oke. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang melihat para pekerja itu adalah the future, itu karyawannya akan kerja lama, nomor Mhm. satu, Oke. loyal, kemudian tamu-tamu mereka itu jauh lebih berbahagia dari tamu-tamu yang modelnya yang beda. Misalnya Oke. kalau ada perusahaan yang menganggap pekerja adalah pekerja dan ini perusahaan Mhm. lain menganggap pekerja adalah the future, Mhm. tingkat kepuasan tamu itu lebih tinggi dari yang menganggap karyawan adalah the future. Begitu. Ini Hmm. bisnis model yang banyak berbeda dilakukan ya. Oke. Uh, jadi ada yang bilang, oke, lu nggak kerja, gua pecat. Contohnya ya, secara Iya. secara sangat kasarnya, pecat Mhm. ganti kan begitu. Aha, aha. Dan itu menimbulkan ketidakstabilan dalam proses pelayanan. Iya, 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 Dibandingkan iya, yang iya. tadi, fokusnya adalah, oh, you are my future, I will take care of you. Oke. Tingkat kepuasan tamu biasanya sangat tinggi Oke. dan bisnisnya lebih sustainable. Ah, oke, oke, Tergantung oke. mau approach yang mana. Iya, 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 iya. Oh, begitu ya. Oke, oke. Mm-mm. Eh, oke, jadi Pak itu di waktu yang di Cina ini setelah di Cina langsung balik ke Bali Pak ya? Apa kemana lagi itu? Balik dari China, dari waktu sebelum ke China saya di Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur dulu ya. Oke. Kemudian diajak sama orang keempat terkaya di Cina waktu itu mau Wah, ini mantep mau nih. bikin hotel di Guangzhou, Iya, Shanghai, Beijing, Kunming dan Shenzhen, luar lima biasa. kota. Aha, Kemudian saya ke China, aha. dari China saya balik ke kota Kinabalu, Malaysia. Malaysia. Oke. Ya. Oh, itu Pak tadi ngomong soal hotel, apakah itu tadi termasuk hotel yang lagi di Cina ini kan yang lagi hype itu yang bintang 7 itu ya? Hotel itu bener ya Pak? Apa gimana itu? Maksudnya Um, melebihi bintang 5 masih seperti itu ya? ini bedanya Ah, hotel owner di negara kebanyakan dengan di Cina. Di Cina oke. itu mereka tidak tertarik sebenarnya menjadi hotel owner. Mereka Oh, lebih menganggap itu adalah aset yang bisa dijual belikan setiap saat begitu. oh, oh seperti Jadi itu ya. mereka bikin misalnya membuka hotel 5, let's say, Ah, mereka setiap hotel menghabiskan investasi itu 50 juta dolar, aha. begitu. Hotelnya itu baru setengah jadi, ada yang mau ambil 3 kali lipat dilepas. Dan Oh, itu yang terjadi. Malah sampai yang paling membuat saya culture shock itu, kita baru bikin konsep, gambarnya pun baru setengah jadi, iya. itu sudah mau dibayar 5 kali lipat, dia Uh, lepas. wah gitu ya. Begitu. Jadi itu Oh, bedanya. Jadi pride-nya mereka bukan sebagai hotel owners, tapi oke. how much can I make from this project? Wah, Gitu. oh gitu ya. Oh, tapi Pak, kalau Beda. seperti itu apa nggak merusak? Maksud saya begini, itu kan nanti kan hotel ini ceritanya dibangun ada visi Ya, misinya gitu ya, ya, pelayanannya seperti ini. Nah, ya. kalau dijual sebelum jadi Ya. maksudnya owner barunya yang menentukan servisnya seperti apa dan gimana gimana ya? Apa memang dia Jadi jual itu termasuk paket ini nih? Nanti yang ngurus apa customer service seperti ini betul, sudah betul. jadi semua. Jadi ada Oh, begitu dan oke. pemilik baru pun udah punya pembeli lagi di belakangnya kan Oh, begitu. Jadi oh seperti itu ya. memang beda beda bisnis mindset ya. Oh, Gitu. wah Eh, menarik juga ya. Menarik, menarik. Nah, itu yang saya pelajari di sana selama selama bikin 5 hotel itu dan ternyata memang Oh, semuanya untuk jual beli aja, bukan untuk wah, dimiliki. oh, wow, wow. Saya juga, wah, terima kasih nih Pak info. Saya baru paham nih sekarang. Iya, iya, menarik, menarik. Nah, ini kan sekarang Bapak udah di Bali nih Pak ya. Ya, Saya juga, kalau nggak salah terakhir kali saya ke Bali itu tahun lalu. Jadi setelah COVID lah sebutannya sedikit ya. oh ya. Sudah mulai rame ya Pak ya, sepertinya dibanding sebelum COVID itu Sudah. kemarin.
Heeh. Kalau melihat Bali itu tipikal marketnya kan Australia, Eropa, Mhm. kemudian Asia itu yang banyak itu India, Middle East, Iya. dan Southeast Asian countries gitu. Mhm. Sekarang udah balik, yang paling cepat balik itu Australia. Paling dekat kali Pak Dan ya. itu sudah balik karena Mhm. dan yang baliknya itu bukan balik ya, mungkin agak market baru adalah India. Sekarang India Oh. itu mereka ada 2 direct flight lagi ke Bali. Jadi Oh. catching up nih jumlahnya India sama Australia. Eropa belum Oh. karena Mhm. masih dari Eropa ke Bali sekarang itu masih terlalu mahal. Oke, Sejak COVID kan euro turun ya, jadi terlalu betul. mahal. Sementara Jepang pun belum terlalu kelihatan. Jadi yang mendominasi saat ini di Bali adalah Australia, kemudian India. Mhm. Itu dua dua negara yang kelihatan di mana-mana, begitu. Di Oke, samping oke, oke. domestik, di samping domestik ya. Oke, oke. Dan juga kalau nggak salah Pak, ini ya, saya waktu itu lihat banyak dari Rusia ya terakhir-akhir ini ya, yang tinggal Betul, lama di sana. Kan masuk di berita tuh, turis betul. Rusia gimana? Bener ya Pak ya, bener ya? Kalau Rusia itu malah punya punya kampung Rusia sekarang Oh, di begitu Canggu bener ya. ya? Oh, Benar. bener ya Pak ya? Jadi sebelum COVID itu Canggu itu awalnya itu yang menghidupkan tuh orang-orang dari Australia. Ah. Sempat dibilangin dulu Canggu itu nama nickname-nya ya, itu Aussie Town nickname-nya. Oh. Kemudian banyak Rusia yang berdatangan ke sana, mereka jumlahnya mulai menyaingi. Akhirnya yang banyak penduduk Australia itu pindahnya ke Uluwatu sekarang. Oh, Dan Uluwatu justru ya? ya, dan Canggunya memang mayoritas ASEAN ya di Oh, sana. Jadi oh mereka begitu. bisa, ya mereka punya villa, punya restoran, bar dan lain sebagainya. Ya. Oh, punya Pak ya, berarti ownernya mereka ya? Mereka own the Oh, business ya. oh menarik Own the ya. business. Ya. Nah, ini Pak, kayak orang asing, apakah gampang ya buat dapat bisa misalnya punya restoran atau punya bar bisa ya? Memang Sistem yang paling gampang sih mereka sewa. oh sewa. Oh, oke. Sewa ya. Jadi Aha. yang punya itu lokal, mereka sewa, mereka sewa bisnisnya ya, ya udah dijalanin begitu sebagai Oh owner, tapi gitu. owner sewa ya, ya. Iya, 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 iya. Oh pinter juga. Jadi diputer ya anggapannya ya. Saya pakai. Oh, paham, paham. Wah, iya, 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 iya. Ya, Oh ya, begitu. Iya, gitu. iya. Ini Pak, ini ya, yang tadi Pak bilang kan destinasi eh, utama turis-turis Australia, Ya, India gitu ya, kan ke betul, Bali nih. Nah, betul. kira-kira itu kenapa Pak ya? Kan maksud saya begini nih, banyak tuh orang-orang jawab bilang kalau misalnya nih kita bilang ditanya, kamu dari Hmm, mana misalnya ya? Oh saya dari Indonesia. hmm, Oh Bali ya hmm, gitu ya. Oh terkenal betul, Bali ya. Karena saya betul. tanya, ya Bali terkenal apanya nih? Oh pantainya katanya gitu-gitu ya, bagus Ah. daerahnya. Nah, kan Thailand juga katanya sama Pak ya, mirip ya. Kira-kira menurut Bapak Betul. yang membedakan kenapa mereka ke Bali versus mereka ke Thailand, ke Phuket Pak ya, Phuket ya namanya ya, yang lebih ada Yang pantainya ya. Phuket, Iya, Pattaya, eh, Koh kira-kira Samui, ya. ah, Yang buat membedakan itu sebenarnya eh, Bali itu yang buat orang bolak-balik itu oke. sebenarnya budayanya sebenarnya. Oke. Budaya Bali itu tidak ada saya temukan di tempat-tempat lain. Dimanapun saya udah pernah tinggal, Mhm. kerja, berkunjung, budaya Bali itu luar biasa. Jadi di Bali itu ada yang namanya Trihita Karana. Oke. Itu konsep kehidupan 3 dimensi. Jadi keseimbangan hubungan antara manusia ke Tuhannya, Mhm. manusia ke alam semesta, ke alam Mhm. sekitar, dan manusia ke manusia. Oke. Itu keseimbangan 3 dimensi ini saya baru temukannya di Bali. Oh, iya, Dan itu iya, iya, kalau iya. setiap ngomong cerita kanan itu saya biasanya merinding karena tidak pernah saya lihat di tempat manapun ada konsep kehidupan yang
punya keseimbangan di tiga tempat itu ya. Jadi di Bali Hmm. itu sangat dijunjung tinggi yang namanya Trihita Karana. Ya. Dan itu yang buat Bali ini very unique. Jadi Oke. secara spiritual terasa kuat, gitu ya. Secara budaya apalagi. Jadi kalau kita Mhm. kemana-mana itu Bali itu kelihatan banget, wah this is Bali. Dari baru nyampe di airport aja udah baunya udah beda kalau Bali kan. Iya, iya, iya. Sementara Mhm. di Thailand itu yes mereka punya pantai Mhm. dan lain sebagainya, tapi terlalu komersial, gitu ya. Oke. Terlalu komersial dan masih ada bau-bau negatifnya dalam hal sex industry kalau di Thailand kan. Oh, oh Sangat iya terkenal iya ya. iya 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 iya, benar 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 benar, iya. Sementara di Bali itu tidak ada. Jadi di Bali itu mementingkan budaya, Oke. Trihita Karana tadi. Sementara di sana apapun dilakukan, yang penting jumlahnya banyak. Mass tourism, gitu ya. Bicara mengenai itu, Bali juga kita agak-agak khawatir nih. Kenapa, Udah Pak? mulai kecium-keciuman nih ada kecenderungan ke arah mass tourism tadi. Jadi Hmm. kami-kami yang kalau boleh dikatakan generasi tua Iya. mulai ada sedikit kekhawatiran bahwa sudah mau terjadi macet di mana-mana. Contoh ya di Bali, bangunan sudah mulai terlalu banyak, Mhm. kemudian sawah sudah mulai menghilang begitu, Iya. and then bentuk bangunan udah sedikit demi sedikit unsur Balinya sudah hilang dan lain Hmm. sebagainya. Syukurnya struktur keluarga di Bali itu sangat kuat. Hmm. Jadi anak itu diajarin budaya itu mulai dari lahir sampai Mhm. besar. Itu bisa masih bisa bertahan syukurnya. Ya, jadi kalau itu sudah tidak fondasi keluarga sudah tidak kuat, waduh bahaya ya. Bali akan Iya. kehilangan Trihita Karana yang tadi Iya. dan ya turisnya akan hilang juga secara otomatis. Iya 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 iya. Wah, iya menarik juga ya tadi informasinya. Hmm. Jadi benar sih Pak, saya kemarin ini lihat berita waktu tahun baru ya, nggak jalan Waduh, kan, ada video itu orang kayak video itu betul, sampai betul, sebegitunya Pak ya. Wah, betul. iya Itu iya iya contohnya. iya. Oh, oke oke. Nah, berarti Pak, ini sebenarnya ada baiknya dan ya ada buruknya itu ya. Baiknya kan Selalu, turis rame, otomatis betul, kan pariwisata naik ya semua ya dari hotelnya, betul, betul, apa betul, hiburannya dan macam-macam ya. Cuman betul, betul. jadi agak ini ya, macetnya itu juga ada That's lah ya. it. Macetnya, sampahnya, kan begitu. Oh Sementara iya iya iya. terutama yang mengkhawatirkan itu memang sampahnya ya, Oke. karena Bali belum punya eh, tempat untuk pengolahan sampah yang canggih itu belum belum punya. Akan punya sih, Hmm. saya dengar-dengar saya akan punya somewhere di Denpasar. Jadi Mhm. sekarang ini yang membuat kita tuh khawatir. Jadi Oke. di dunia usaha, ya hotel, restoran dan lain sebagainya, itu sudah Mhm. sangat terbiasa memilah-milah sampah, Oke. organik, non organik, plastik dan lain sebagainya. Itu sudah hal sehari-hari lah di Bali. Mhm. Challenge-nya adalah yang mengambil sampah tersebut dari bisnis-bisnis unit ini itu masih pakai kendaraan yang sama yang dicampur lagi balik. Oh, iya 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 iya. Oke, Belum paham punya paham. sistem yang terintegrasi kalau non organik, yang Hmm. ngambilnya juga non organik dan lain sebagainya, dan dibawa ke tempat ke sentral pengolahan sampah gitu ya, Mhm. yang nantinya bisa menjadi bahan produksi energi Mhm. atau bisa menjadi pupuk, and so on and so on and so on. Ya, Iya iya itu iya kita belum iya iya. punya. Oke Sebenarnya ini oke. untuk negara-negara maju yang punya teknologi itu bisnis opportunity yang Nah, dijamin suplainya tidak akan kurang. iya 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 iya, benar benar benar. Iya iya, benar benar juga, Pak. Eee, jadi Pak, ya ini, apa, ya mudah-mudahan ke depannya ya bisa segera itu ya, bagus ya, apa, dari sistem lihat dari terjadi situasi seperti ini, mungkin ada pihak, nggak tahu pengusaha atau pemerintah setempat mungkin ya, lihat ini ada opportunity, kenapa tidak gitu ya. Iya iya Betul. iya.
Nah, kalau menurut Bapak nih sekarang ini dari segi pemerintah pusat ataupun lokal itu sangat mendukung sekali dengan ini Pak ya, dari situasi yang lagi ada. Maksud saya dengan kebanyak-banyaknya turis atau jalan yang semakin sempit, juga dibangun jalan-jalan baru atau pelebaran jalan segala macam juga ini Pak ya, Betul, sangat membantu sekali. sedang Hmm. berlangsung. Hmm. Lebaran jalan di tempat-tempat yang super macet memang sudah dilakukan. Bagus ya. Eh, Memang di sini tuh setiap orang tuh bisa melihat opportunity. Wow, jalan ditambah nih. Ya Ah, udah, rem karin tambah juga, oke. Iya, iya, iya. rem motorbike-nya ditambah juga. Tambah lagi. Jadi Iya. nambah jalan, kendaraan juga nambah. Mhm. Itu memang polemiknya di sana ya. Iya, ya, Kemudian iya. kalau dari pemerintah pusat sih ada rencana investasi yang sangat besar. Oke. Jadi akan dibikin itu ya KRL di bawah tanah gitu ya. Oke. Jadi dari airport itu di bawah Aha. tanah dia akan sampai di central the stop first stop di Kuta Sentral. Oke. Oh, Kemudian dari sana akan terus ke Seminyak, oke, stop yang oke, kedua, stop yang ketiga di Canggu. oke, Nanti dari sana balik ke arah yang sama, kemudian sampai di Seminyak, mereka akan ke Central Parking dulu, oke, kemudian balik ke Kuta dan balik ke Denpasar. Itu rencananya bulan depan udah groundbreaking yang saya dengar-dengar ya. oke. Dan project Gitu. ini kira-kira berapa lama nih Pak dia bakal sampai selesainya ya? Bisa dua Diproyeksikan. tiga tahun ya kali ya. 2 3 tahunan ya? Karena Oke, oke. bikin Wah. terowongan di bawah tanah ya. Iya, ini semua berarti underground ya. Hmm. Dari Ya, airport the whole sampai lot. ke yang Ya, wah, the whole luar lot under the biasa. ground. Dan Aha. itu akan sangat membantu ini ya, traffic Betul. congestion yang Iya, selalu berada di sana. Ya, iya, iya, iya. Oke, benar. Ya, ya, oke. Saya rasa sih mungkin seperti itu dulu kali Pak ya. Terima ya, kasih nih atas ya. info-infonya. Terima kasih. Ya Bapak ada apa pesan dan kesan nggak Pak sebelum ini kita akhiri? Ya, banyak orang yang tanya ya, banyak Hmm. investor yang tanya saya apakah Ya. worth it nggak sih buka hotel baru di Bali, begitu ya. Iya. Itu yang saya ditanya. Kemudian Ah, yang kedua dia tanya, yang saya jawab begini, kalau bikin hotel yang hanya copy paste dari sebelah-sebelah sih nggak usah hmm. aja. Hmm, hmm, Itu hmm. sudah more than enough di Bali. Tapi kalau mau bikin sesuatu yang unik, yang landasannya yang tadi itu Trihita Karana itu Hmm, marketnya masih besar dan hmm. belum banyak yang melakukan gitu ya, secara Oke. utuh loh ya, belum banyak. Iya. Terus mereka tanya, terus bisnis lain apa yang belum ada, yang opportunity besar di Bali? Sebenarnya ada Hmm. satu bisnis opportunity yang belum ada yang menggarap di Bali. Nah, Gitu ya, kalau saya suka nyebutnya begini, kalau kita lihat semua bisnis yang open di Bali itu fokusnya turis, betul. mau restoran, mau hotel, mau pusat hiburan, nah, itu semua fokusnya turis. Iya. Yang belum ada adalah yang menyasar Bali family, gitu. Itu belum ada. Contohnya nih, Oke. bikin family park begitu, tempat main anak-anak yang fokusnya adalah bukan ke turis, oke about the turis. Sekarang ayo kita bikin bisnis yang fokusnya ke Bali family, Orang. di mana mereka bisa kumpul, ada mainan anak-anak segala umur dan lain sebagainya ya, menyajikan segala macam masakan Bali dan lain sebagainya. Yang kedua Hmm. adalah kalau di saya itu nyebutnya itu best of Indonesia gitu ya. Oke. Indonesia itu kan banyak punya handicraft, batik, you name it gitu. Ya. Dan itu kualitasnya itu sebenarnya high quality. Nah, Hmm. mereka itu terpencar sekarang. Di sana kecil, di sana kecil. Kalau ada yang membuat itu best of Indonesia, yang menawarkan the best product of Indonesia di satu tempat, yang dikombinasikan dengan pendukung-pendukung lainnya, well, that will be amazing. Semoga ada investor yang terbuka hatinya Iya, untuk betul. melakukan itu.
Wah, di Bali. benar-benar. Wah, terima kasih tuh infonya Pak. Ya, nanti Terima mudah-mudahan kasih nanti ya. dari yang dengar ya, itu sangat menarik sekali idenya itu. Jarang-jarang dengar seperti ini nih, ini malah justru dari belakang ya. Orang kan biasanya sama nih Pak fokusnya ya, ke turisnya, tapi belum pernah lihat Betul. baliknya. Gimana masyarakatnya sendiri kan? Betul. Wah, luar biasa. Wah, ini asik sekali ya ngomong hari ini sama Pak Arif nih, banyak belajar. Siap. Saya juga dari hal-hal yang nggak di luar Indonesia pun juga banyak yang belajar. Iya, Iya. ya kalau gitu sekian dulu. Nanti kalau Baik. teman-teman ada yang mau tanya-tanya nanti sama Pak Arif, ya nanti bisa ya kita atur. Nah, bisa, boleh. Dari ya Anytime. dari ya selain dari situ kita selesai sekian dulu hari ini ya. Terima kasih dan terima kasih Pak Arif atas waktunya ya. Terima kasih.